Hai, pernah nggak sih kita ngerasa kalau produk yang biasanya kita beli itu tiba-tiba harganya naik ya? Mulai dari kopi langganan kita ataupun gadget yang biasanya kita pakai. Nah, anehnya lagi, kita masih mau bayar lebih karena produk tersebut dapat memberikan kita pengalaman yang kita suka. Nah, ini yang dinamakan up price. Nah, jadi apa sih up price itu? Up price itu sederhananya adalah strategi untuk menaikkan harga suatu produk tanpa merubah banyak hal yang ada di dalam produk tersebut. Nah, ini bukan hanya sekedar menaikkan harga produk, tetapi ada juga strategi-strategi yang harus dilakukan supaya menghindari kesalahan-kesalahan. Contohnya, customer yang lari ke kompetitor. Perusahaan Apple, Zara, Starbucks, dan lain-lain yang mereka itu punya kesempatan atau selalu punya privilege untuk menaikkan harga tanpa takut kehilangan customer-nya. Nah, jadi apa sih beberapa alasan yang bikin suatu perusahaan itu mau untuk meng-up price ya? Yang pertama, salah satunya adalah kenaikan biaya operasional. Nah, jadi beberapa perusahaan itu melakukan up price karena untuk menutupi biaya operasional dan juga bahan baku yang naik. Yang kedua, itu adanya peningkatan value. Nah, jadi ada beberapa peningkatan dari sisi value. Salah satunya yaitu rasa yang lebih enak ataupun packaging yang lebih bagus dan juga fitur baru yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, yang ketiga itu adanya positioning dan juga brand perception. Nah, jadi ada beberapa perusahaan ini yang melakukan up price itu strategi untuk meningkatkan value-nya untuk merubah persepsi brand mereka di mata customer. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi juga bahwa melakukan up price itu perlu dilakukan secara hati-hati dan juga ada strateginya. Nah, jadi apa sih strategi yang dilakukan untuk up price? Nah, yang pertama yaitu value communication. Jadi, pastikan bahwa customer itu tahu ada nilai yang bisa didapat dari harga baru ini. Mulai dari pembuatan storytelling. Nah, storytelling yang menjelaskan bahan baku yang premium dan juga proses pembuatan yang lebih higienis dan juga pengemasan yang ditata secara aman seperti itu. Jadi customer itu harus tahu dan juga bisa mendapatkan manfaat dari produk yang sudah kita naikkan harganya. Yang kedua yaitu market testing. Jadi sebelum melakukan kenaikan harga penuh, kita coba beberapa area untuk kita jadikan sebagai uji coba pengetesan apakah harga ini dapat diterima di beberapa area ataupun tidak. Ini bisa digunakan untuk mengukur bagaimana sih reaksi pasar terhadap perubahan harga. Yang ketiga, layanan pelanggan yang kuat. Nah, ini penting untuk melakukan atau memiliki layanan pelanggan yang kuat pada saat up price. Pelanggan cenderung mempertahankan alasan di baliknya. Nah, menyediakan layanan pelanggan yang baik itu akan membuat konsumen tetap dihargai. Yang keempat, itu melakukan penawaran harga bundling. Nah, kadang untuk penawaran bundling ini bisa menarik beberapa perhatian konsumen. Contohnya, beli satu gratis satu. Itu kan bisa ditawarkan dan juga cukup bikin orang penasaran seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tadi mengenai apa itu up price dan juga strategi-strategi yang dilakukan, ada beberapa perusahaan yang bisa kita pelajari mengenai up price itu. Yaitu contohnya adalah Apple. Jadi saat mereka menaikkan harga produknya, salah satunya iPhone, mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga experience, eksklusivitas, dan inovasi yang selalu dinantikan oleh customer. Contoh lain mungkin dari Starbucks semakin dinaikkan harga, itu tidak mengurangi jumlah customer-nya,
mereka melakukan branding, melakukan value communication. Ya, supaya apa? Supaya customer tahu apa sih yang bisa mereka dapat dari harga yang mereka bayar lebih. So, up price ini bukan hanya strategi untuk menaikkan harga produk, tetapi juga menaikkan perceived value. Nah, perusahaan juga harus mampu nih untuk mempertahankan customer yang loyalitas, serta bisa meyakinkan mereka bahwa produk yang kita punya itu layak buat dibeli. Nah, gimana menurut kalian? Apa sih produk yang kalian rela bayar lebih mahal karena memang nilainya itu worth it gitu. Nah, tulis di kolom komentar dan juga share ke teman-teman kalian apa sih produk yang menurut kalian memiliki value yang luar biasa.